warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yusabella Arpika dengan NIM 245911102 dari Prodi PGP 4C dengan mata kuliah Pembelajaran Matematika Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dini Palupi Putri MPD. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar matematika membahas soal tentang geometri. Yuk, siapkan semangat belajar kalian untuk kita membahas soal tentang geometri. Oke teman-teman, sebelum kita membahas soal, kita pahami terlebih dahulu apa itu geometri dan apa saja manfaat dari geometri. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, sudut, serta hubungan antar bangun. Nah, geometri ini juga dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa dengan untuk menghitung luas taman, membuat desain rumah, mengukur benda, dan membuat pola atau gambar. Adapun manfaat dari geometri itu tersendiri, yang pertama yaitu mendesain bangunan, dan yang kedua menghitung luas lahan, dan yang ketiga yaitu bisa membuat pola dengan karya seni, dan yang terakhir yaitu bisa mengukur suatu benda. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan soal, kita ketahui dulu apa saja rumus dasar geometri. Rumus dasar geometri itu terdiri dari 3, luas persegi, keliling persegi, dan luas persegi panjang. Untuk luas persegi, yaitu rumusnya L sama dengan S dikali S. Untuk keterangannya, L itu sama dengan luas dan S itu sama dengan sisi. Untuk yang kedua, yaitu untuk mencari keliling persegi. Rumusnya yaitu K sama dengan 4 dikali dengan sisi. Untuk keterangannya, K sama dengan keliling dan S itu sama dengan sisi. Untuk yang terakhir, untuk mencari luas persegi panjang, rumusnya L sama dengan V dikali dengan L. Untuk keterangannya, L sama dengan luas, P sama dengan panjang, dan L sama dengan lebar. Nah, di sini ada contoh soal. Soalnya, seorang tukang kebun memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Di salah satu sudut tanah tersebut, ia ingin membuat kolam ikan berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 meter. Sisa tanah di luar kolam akan ditanami dengan rumput. Nah, berapa meter persegi luas tanah yang akan ditanami rumput? Sebelum kita membahas penyelesaian soal, kita pahami dulu langkah-langkah penyelesaian soal terlebih dahulu. Langkah penyelesaian soal geometri yang pertama itu, langkah pertama, baca soal dengan teliti. Dan yang kedua, tentukan informasi penting dan yang ditanyakan. Dan yang ketiga, pilih rumus sesuai dengan bangunnya. Dan langkah keempat, hitung dengan benar sesuai langkah. Dan yang terakhir yaitu tulis kesimpulan jawabannya dengan satuan. Nah, lanjut untuk cara penyelesaian soal yang tadi. Yang pertama yaitu kita cari dulu luas tanah keseluruhannya, yaitu luas persegi panjangnya dengan rumus panjang dikali dengan lebar. Jadi panjangnya tadi ada 30 meter dan dikali dengan lebarnya. Lebarnya ada 20 meter. Jadi 30 dikali dengan 20 sama dengan 600 meter persegi. Oke, lanjut. Jadi seperti pada umumnya, kalau persegi itu setiap sisinya sama dan dapat kita ketahui bahwa sisinya tadi ada 8 cm. Jadi kembali ke rumus untuk mencari luas persegi, yaitu sisi dikali dengan sisi. Untuk sisinya tadi ada 8, jadi 8 dikali dengan 8 hasilnya 64 meter persegi. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui hasil dari luas tanah keseluruhan dan luas kolam. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus untuk mencari luas dan tanah yang akan ditanami rumput. Rumusnya itu luas tanah dikurang dengan luas kolam. Jadi, luas tanah tadi ada 600 dan luas kolam adalah 64, maka 600 dikurang dengan 64 hasilnya yaitu 536 meter persegi. Jadi, jawaban keseluruhannya dapat kita simpulkan bahwa luas tanah yang akan ditanami rumput adalah 536 meter persegi. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita dapat kita ketahui bahwa geometri membantu kita memahami bentuk dan ukuran benda di sekitar. Nah, dengan mengenali ciri bangun data dan menghafal rumus, kita dapat menghitung luas, keliling, dan menyelesaikan masalah. Nah, dengan mengikuti penyelesaian soal secara teratur akan membantu kita mendapatkan jawaban yang tepat.
Berlatihlah soal beragam membuat kemampuan berpikir dan pemecahan masalah semakin baik. Terima kasih, see you next time, bye-bye.